Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Khairuddin MSc selaku dosen pembimbing utama, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Syamsuddin Tuaha MSc selaku pembimbing pertama, yang terhormat Bapak Dr. Agustinus Ribal SSI MSc selaku dosen penguji, dan yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nur SSI MSI selaku dosen penguji. Perkenalkan, saya Tasya Syafaksan dengan NIM H0111911037 akan memaparkan hasil dari skripsi saya yang berjudul Penerapan Algoritma for Fulkerson dan Algoritma Dinic pada pencarian aliran maksimum jaringan listrik studi kasus jaringan listrik PT PLN Persero area Makassar Selatan. Aliran maksimum adalah arus yang maksimum dan mengalir pada sebuah jaringan yang memiliki sumber, tujuan, dan kapasitas di tiap sisinya. Aliran maksimum didasari oleh asumsi bahwa suatu jaringan memiliki kapasitas, tapi kapasitas itu belum optimal. Untuk mengoptimalkan penyelesaian masalah tersebut, maka diterapkan algoritma for Fulkerson dan algoritma Dinic pada kasus pencarian aliran maksimum ini. Kasus yang diambil pada topik skripsi ini adalah penentuan aliran maksimum pada jaringan listrik PT PLN Persero area Makassar Selatan. Sistem kelistrikan merupakan infrastruktur vital dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperoleh pasokan listrik untuk tiap daerah, maka diperlukan jaringan listrik agar dapat dialiri listrik ke seluruh tempat. Terdapat kapasitas di tiap kabel agar memperoleh aliran yang maksimum. Sebelum masuk ke hasil, dapat dilihat rumusan masalah yang ada pada skripsi ini. Yang pertama adalah bagaimana aliran maksimum pada jaringan listrik menggunakan algoritma for Fulkerson. Yang kedua, bagaimana aliran maksimum pada jaringan menggunakan algoritma Dinic. Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan antara penggunaan algoritma for Fulkerson dan algoritma Dinic dalam pencarian aliran maksimum pada jaringan listrik. Selanjutnya, adapun batasan masalah pada topik ini, ialah batasan masalah pada topik ini adalah pencarian aliran maksimum menggunakan algoritma for Fulkerson dan algoritma Dinic, serta membandingkan hasil dari keduanya. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari skripsi ini adalah yang pertama, untuk memperoleh aliran maksimum pada jaringan listrik menggunakan algoritma for Fulkerson. Yang kedua, untuk memperoleh aliran maksimum pada jaringan listrik menggunakan algoritma Dinic. Dan yang ketiga, untuk memperoleh perbandingan antara penggunaan algoritma for Fulkerson dan algoritma Dinic dalam pencarian aliran maksimum pada jaringan. Selanjutnya, kita masuk ke hasil. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan langkah-langkah untuk menerapkan algoritma for Fulkerson dan algoritma Dinic. Algoritma for Fulkerson dan algoritma Dinic dikerjakan secara manual dan menggunakan program MATLAB, dan dapat dilihat apakah nilainya sama jika menggunakan dua cara pengerjaan yang berbeda. Dan pada penelitian ini memiliki satu sumber sebagai pemasok listrik ke titik lain agar listrik dapat mengalir dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dituju. Sumber tersebut berasal dari gardu induk PT PLN Tello, dan dua tujuannya adalah yang pertama, Mall Panakukang, dan yang kedua adalah di kampus Menara Pinisi UNM. Pemilihan kedua titik tersebut sebagai tujuan karena tempat tersebut adalah tempat vital pada area Makassar Selatan yang membutuhkan pasokan listrik dalam skala yang besar. Berikut adalah gambar jaringan listrik tujuan Mall Panakukang dengan 26 titik beserta kapasitas maksimumnya. Dan nomor 1 sebagai sumber. Berikut adalah gambar jaringan listrik menuju Menara Pinisi UNM dengan 34 titik. Berikut tabel keterangan titik pada tiap titik yang ada pada graf sebelumnya.
titik tersebut berupa gardu tiang trafo atau biasa disebut GTT, biasa disingkat GTT, yang berfungsi sebagai tiang distribusi untuk menurunkan tegangan menengah ke rendah. GTT dipasang dekat dengan konsumen agar listrik dapat menyebar dengan menyeluruh. Berikut tabel kapasitas pada tiap sisi yang ada di graf yang akan dibahas. Aliran yang akan dialiri nantinya tidak bisa melebihi kapasitas sisi, karena akan berbahaya dampaknya jika melebihi kapasitas kabel. Bisa terjadi gangguan pada kabel listrik sehingga aliran listrik tidak bisa sampai ke konsumen. Sebelum masuk ke tahap pencarian aliran maksimum, menggunakan algoritma Fulkerson terdapat beberapa istilah yang akan digunakan, seperti yang pertama adalah jaringan sisa adalah jaringan sisa. Jaringan sisa adalah jaringan yang sisinya mempunyai kapasitas bernilai positif dan dapat menerima aliran. Yang kedua adalah augmenting path, adalah jalur dari sumber ke tujuan pada jaringan sisa sebagai jalur penambah yang digunakan untuk mengubah aliran pada sisi tertentu sehingga aliran akan meningkat dari titik sumber ke tujuan. Setelah dilakukan beberapa iterasi dan tidak dapat menjalankan iterasi lagi, maka dilakukan minimum cut. Minimum cut itu sendiri adalah pemotongan pada jaringan dengan total semua sisi dari sumber ke tujuan yang sudah tidak bisa diberi label. Selanjutnya, kita akan mencari aliran maksimum menggunakan algoritma Fulkerson dengan proses pengerjaan secara manual dengan tujuan mol Panakukang. Berdasarkan tahap pengerjaan algoritma Fulkerson, tahap pertama adalah menentukan aliran awal. Dari sebuah graf di atas dapat dilihat bahwa semua aliran masih bernilai 0 karena belum diberi penambahan aliran. Selanjutnya adalah iterasi pertama. Pada tahap ini akan kita lakukan scan dan pelabelan pada jaringan, lalu tentukan augmenting path terpendek yang berasal dari sumber ke tujuan, sehingga didapat augmenting path-nya yaitu 1, 2, 6, 11, 12, 13 T. Dan akan dilakukan pembaruan aliran, yaitu kita lihat label pada tiap titik berwarna merah bermakna bahwa itu adalah kapasitas maksimum yang dapat dilalui, dan dapat dilihat kapasitas terendah adalah 255, yaitu pada sisi 12-13. Maka aliran pada augmenting path semuanya dialiri sebesar 255 dan pengerjaan iterasi pertama selesai. Untuk iterasi selanjutnya dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut yang menjelaskan untuk tiap augmenting path memiliki kapasitas sebesar pada angka yang tertera pada tabel. Maka dapat ditentukan minimum cut. Dari gambar di atas, kita lihat garis pemisah antara sumber dan tujuan yang sudah tidak bisa diberi label, yaitu pada sisi 2 ke 3 dan 12-13. Maka dilakukan pemotongan jaringan yang ada pada sisi tersebut, lalu total dari kedua sisi tersebut bernilai 1615. Maka nilai tersebut adalah nilai kapasitas maksimum dari graf dengan tujuan mol Panakukang menggunakan algoritma Fulkerson. Berikut hasil aliran maksimum menggunakan algoritma Fulkerson dengan proses pengerjaan pada program MATLAB dengan tujuan mol Panakukang. Maka diperoleh nilai aliran maksimumnya sama dengan pengerjaan secara manual, sehingga program dapat juga digunakan pada graf yang lain. Berikut adalah hasil pengerjaan aliran maksimum. Algoritma Fulkerson menggunakan program MATLAB dengan tujuan menara pinisi UNM. Program yang digunakan sama dengan slide sebelumnya, sehingga cukup nilai
cukup nilainya yang diganti sehingga didapat hasilnya adalah sebesar 1785. Sebelum masuk ke tahap pencarian aliran maksimum menggunakan algoritma Dinic, terdapat beberapa istilah juga yang akan digunakan, seperti yang pertama adalah blocking flow. Blocking flow adalah aliran maksimum yang dapat mengalir pada sebuah jaringan sisa sehingga terbentuk augmenting path dengan aliran maksimum. Yang kedua adalah layer network. Layer network itu adalah representasi dari jaringan yang setiap simpul memiliki tingkatan atau level yang menunjukkan jarak dari sumber ke tujuan sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada bab sebelumnya. Maka akan diterapkan langkah-langkah penerapan algoritma Dinic dengan tujuan mol panah kukang sebagai berikut. Kita masuk ke iterasi 1. Pada jaringan ini memiliki aliran awal yang sama dengan gambar 43, lalu akan ditentukan jaringan sisa yang ada pada gambar 43 dan didapat seperti pada gambar 46 di atas. Setelah itu akan ditentukan layer network untuk langkah selanjutnya. Berikut adalah layer network iterasi 1, yaitu pemberian level pada tiap titik dari sumber ke tujuan. Dari level tersebut dapat ditentukan level terendah atau yang tercepat menuju ke tujuan. Perbedaan algoritma Fulkerson dan algoritma Dinic terletak pada tahap ini. Algoritma Fulkerson tidak bisa menjalankan lebih dari satu augmenting path dalam satu iterasi. Sedangkan algoritma Dinic bisa menjalankan lebih dari satu augmenting path asalkan augmenting path tersebut memiliki level yang sama untuk sampai ke tujuan. Selanjutnya, berdasarkan jaringan sisa pada gambar 46, maka didapat layer network pada gambar 47. Level terendah yang didapat adalah level 6, dan terdapat dua augmenting path yang memiliki jumlah level yang sama untuk mencapai titik T. Yang pertama adalah aliran angka 1, 2, 3, 7, 8, 16T, dan yang kedua adalah aliran dengan angka 1, 2, 6, 11, 12, 13T. Sehingga dapat ditentukan blocking flow untuk iterasi 1 seperti gambar di atas. Pada gambar 48 ini, aliran 1, 2, 3, 7, 8, 16T dan 1, 2, 6, 11, 12, 13T memiliki aliran masing-masing 255 dan diperoleh aliran pada iterasi 1 adalah 510, dan untuk sisi lainnya belum dialiri masih bernilai 0. Sehingga didapat arus baru untuk iterasi 1 seperti pada gambar di atas. Nilai kapasitas iterasi selanjutnya akan dijabarkan pada tabel 44 dengan keterangan aliran untuk tiap iterasi pada jaringan dengan tujuan mol panah kukang menggunakan algoritma Dinic. Berikut adalah tabel keterangan kapasitas untuk tiap iterasi pada algoritma Dinic tujuan mol panah kukang. Sekarang kita masuk ke iterasi 5. Pada jaringan sisa ini sudah tidak dapat dilakukan layer network terhadap arus F, oleh karena itu diperoleh T adalah himpunan kosong, maka arus maksimum berhenti, sehingga dapat disimpulkan bahwa aliran yang masuk adalah F aksen, dan didapat aliran yang masuk adalah sisi 1,2, maka didapatkan nilai maksimum dari algoritma Dinic adalah 1615, atau dapat juga dikerjakan menggunakan minimum cut. Berikut hasil aliran maksimum menggunakan algoritma Dinic dengan proses pekerjaan program MATLAB dengan tujuan mol panah kukang. Diperoleh nilai aliran maksimumnya sama dengan pengerjaan secara manual, sehingga program dapat juga digunakan pada graf lain.
Berikut adalah hasil pengerjaan aliran maksimum algoritma DINIC menggunakan program MATLAB dengan tujuan menerapinisi UNM. Program yang digunakan sama dengan program yang pada slide sebelumnya, sehingga cukup nilainya yang diganti sehingga didapatkan hasilnya sebesar 1785. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang pertama adalah pada skripsi ini aliran maksimum dikerjakan menggunakan dua algoritma, yaitu algoritma For-Fulkerson dan algoritma DINIC yang dikerjakan secara manual. Pengerjaan menggunakan algoritma DINIC lebih efektif dibanding menggunakan algoritma For-Fulkerson karena algoritma DINIC menggunakan konsep level graph dan dalam satu iterasi dapat menjalankan dua augmenting path dengan level yang sama. Sedangkan algoritma For-Fulkerson dalam satu iterasi hanya satu augmenting path yang dapat dijalankan sehingga dalam segi waktu algoritma DINIC dapat lebih efektif. Yang kedua adalah metode kedua dalam pencarian aliran maksimum pada algoritma For-Fulkerson dan algoritma DINIC adalah menggunakan program MATLAB 2022B. Pengerjaan menggunakan program MATLAB lebih efektif karena cukup membuat satu program untuk digunakan di beberapa jaringan. Tingkat kekeliruan menggunakan metode ini juga sedikit dan lebih efektif dalam segi waktu. Dan yang ketiga adalah pencarian aliran maksimum dengan metode manual dan program MATLAB menggunakan algoritma For-Fulkerson dan algoritma DINIC dengan sumber gardu induk PLN Tello, dan tujuan pertama adalah mol Panakukang didapatkan nilainya sebesar 1615. Dan tujuan kedua adalah menarapinisi UNM dengan sumber yang sama, memiliki aliran maksimum sebesar 1785, sehingga penggunaan kedua metode dan algoritma tersebut memiliki hasil yang sama. Adapun saran untuk skripsi ini adalah tugas akhir ini dengan judul penerapan algoritma For-Fulkerson dan algoritma DINIC pada pencarian aliran maksimum jaringan listrik, studi kasus jaringan listrik PT PLN Persero area Makassar Selatan masih dapat dikembangkan dengan berbagai aspek, seperti penerapannya pada jaringan lain dan menggunakan algoritma lainnya untuk mencari aliran maksimum selain yang ada pada skripsi ini, dan penggunaan kapasitasnya dapat lebih efektif sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat. Berikut daftar pustaka yang digunakan dalam pembuatan PowerPoint ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.